Ya, maaf teman-teman, sobat otomotif. Sudah lama saya tidak pernah update untuk video-video terbaru ya. Ya, bagaimana kabar teman-teman, sobat otomotif? Semoga kalian tetap selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin. Oh iya teman-teman, kita harus sering-sering berdoa nih. Semoga di situasi pandemi seperti ini kita tetap terjaga kesehatan dan keselamatannya, dan kita harus sering berdoa semoga lekas sirna virus COVID-19 ini dari dunia ini ya teman-teman, dan yang sudah terkena atau terserang segera disembuhkan dan bisa kembali lagi seperti sedia kala, normal kembali. Amin. Ya teman-teman sobat otomotif, saya di sini untuk mengulas kembali atau merefresh kembali produk Knowledge dari beberapa kendaraan yang di mana depan saya ini ada All New Pajero Sport yang dia sudah bergelut sekian lama dengan kompetitor-kompetitornya yang dimulai dari tahun 2009 sampai sekarang ya, sampai berubah model dari 2016-nya. Oke, semoga bermanfaat untuk produk knowledge refresh saya ini untuk teman-teman otomotif. Tampilan khusus dari All New Pajero Sport dan yang kawan-kawannya, khususnya itu The Shine Rail Dynamic Shield. Oke, nah dia punya lebar untuk depan ini 1815 mm dan dia sudah disematkan headlamp besar di bawah headlamp yang fungsinya untuk menyemprotkan air apabila terkena lumpur untuk headlampnya ya. Dan dia sudah ada 4 titik sensor, yang dimana ada 2 titik sensor di bawah untuk di grillnya. Untuk itu fungsinya dia seperti UMS gitu ya, ultrasonic modification system. Jadi mobil tidak bisa langsung spontan apabila kita salah injek pedal. Kita mau injek rem tapi terinjak pedal gas seperti itu ya. Untuk tampilannya dia stylish sekali, aerodinamis dan masih kelihatan big SUV ya. Untuk panjangnya untuk Pajero ini 4785 mm. Jadi kalau teman-teman sobat otomotif ingin membelinya, semoga ada garasinya yang lebih ya. Jadi mobil bisa parkir dan juga bisa keluar masuk enak. Oke. Ya, untuk ban dan juga suspensi belakangnya dia menggunakan bannya R18265, untuk depannya 60R ya. Dan untuk suspensi belakangnya dia menggunakan Trilling Type Rigid Axle Coil Spring dan sudah double disc tentunya. Jadi untuk 4 ban ini sudah double disc semua ya. Sudah dilengkapi dengan pengereman ABS, EBD, brake assist dan hill start assist. Dan untuk handbrake pun sudah electric brake. Oke. Dan untuk push stepnya dia menyatu dengan bodi, walaupun kelihatannya menyatu tapi dia juga sama dengan lain, tapi kelihatan lebih elegan. Oke. Untuk tampilan belakangnya kita bisa lihat dia tetap asumsi untuk desain unique atau lampu yang unik atau lampu nangis ya. Ini sudah dibahas dari 2016 sampai sekarang, ini masih tetap tidak ada perubahan ya, tetap masih sama, walaupun nanti rencana akan ada keluar yang terbaru di 2020, tapi infonya karena ada kondisi seperti ini tidak bisa untuk di running infonya ya. Kita belum ada ketentuan kepastiannya sebagaimana dari pihak Mitsubishi-nya. Kita tinggal tunggu kabar aja, kalau ada pun langsung saya bisa untuk review untuk teman-teman sobat otomotif ya. Ini untuk tipenya Dakar 4x2 ya, di mana dia sudah ada rear kamera untuk di belakangnya. Oke, kita buka untuk bagasi dan untuk volume dalamnya bagasi lebar ya, kalau umpama kita lipat untuk joknya.
jadi flat dia, rata dengan lantai. Oke, seandainya saya tarik atau saya naikkan lagi joknya, tinggal kita tarik tuas yang ada di belakang. Nah, kita berdirikan semua. Untuk volume bagasi langsung kelihatan minim ya. Untuk headrestnya dia unstable ya. Dan untuk pelipatan bangkunya kenapa rata? Karena joknya juga dibuka bawah, jadi kelihatan rata saat pas kita tutup untuk bagasi, untuk joknya maksudnya, seperti itu. Ya, untuk ruang bagasinya, seandainya untuk jok belakang kita naikkan semua ya, so-so, tentu tahu lah apa yang harus dimuatkan. Nggak selebar apa yang kita harapkan ya untuk mobil sebesar ini dan sepanjang inilah. Tapi semua itu akan kembali kepada sobat dan teman-teman otomotif gitu ya. Oke, kita akan melihat untuk di interior dalamnya teman-teman, di mana kabin depan, tengah, dan belakang. Ya, kita di sini untuk membuka pintu dari Pajero Sport Dakar 4x2 ini sudah dilengkapi dengan Smart Key atau keyless entry. Nah, untuk keylessnya kita tinggal pencet yang ada di handle pintu tanpa harus kita mengeluarkan remote-nya yang ada di kantong ataupun di tas ya teman-teman. Ya, kita di sini untuk tampilan layout dari door trim dan kabin depan. Ya, untuk door trimnya masih menggunakan panel hard plastik untuk atasnya, dan yang di tengah ini sudah leader ya teman-teman. Jadi empuk saat kita menyandarkan tangan atau istirahatkan tangan saat menyetir atau sedang nongkrong gitu. Dan dia ada untuk panel piano black, tapi untuk di tombol-tombol tidak ada panelnya piano black, hanya hard plastik biasa. Dan juga ada untuk panel chrome yang ada di handle untuk membuka pintu dan di sekeliling listnya. Oke, dan kita akan masuk untuk ke dalam, tapi untuk dashboardnya ini juga masih sama, belum masih tetap menggunakan hard plastik ya. Dia sudah ada fiturnya di dalam, itu sudah ada UMS, sensor ATC atau Active Stability Control yang sudah dilengkapkan, disematkan di all new Pajero. Dan untuk joknya sudah elektrik, hanya untuk driver ya teman-teman ya, tidak untuk penumpang. Untuk driver aja, dia sudah bisa untuk maju mundur, naik turun beberapa setelan sesuai dengan keinginan kita mau posisi nyetir seperti apa. Oke, dan kita untuk masuk ke dalam. Ya, untuk tampilannya kelihatan lebih sporty ya teman-teman. Tapi ada benjolan di sini untuk pelapis dengkul, dan ini adalah handbrake. Nah, handbrake-nya elektrik teman-teman. Dan untuk membukakan bagasi konsol box-nya secara soft opening, tidak kagetin lah gitu. Jadi lebih halus, kayak kelihatan lebih elegan gitu ya. Ya, untuk tampilan head unit audionya dia 7 in. Nah, untuk tampilan AC dia sudah dual zone, dan untuk suite audionya semua ada di setir sebelah kiri tombolnya, dan sebelah kanan ini untuk pengontrolan cruise control dan MID yang ada di indikator speedometer. Seperti itu. Untuk kenyamanan di sini lumayan enak saat kita duduk sebagai driver ataupun sebagai penumpang samping ya. Untuk tengah masih oke, tapi kalau untuk belakang kita belum tahu.
Oh iya teman-teman sobat otomotif, nah di sini ada slot yang dimana berfungsi sebagai pengecas atau manual engine untuk remote kita ya, apabila terjadi shutdown dengan remote kita habis baterai maksudnya, dan kita bisa manual. Dan di sini ada lighter 12 volt di konsol box, 12 volt khusus untuk mengecas handphone atau, tapi untuk USB-nya belum ada, hanya ada di tengah, di depan, untuk di bawah unit AC, dan itu harus dicabang biar banyak katanya. Nah, untuk lampu baca sendiri dia masih menggunakan bolam biasa. Dan untuk yang tengah itu sebagai pembuka penutup sunroof. Dan untuk sun visornya dia masih biasa, tidak ada lampunya, baik penumpang ataupun driver. Untuk lampu, untuk kaca spion belum soft opening ya, masih biasa aja untuk di tengahnya. Dan untuk seatbeltnya dia bisa adjustable naik turun, jadi bisa setel sesuai dengan keinginan kita mau gimana untuk seatbeltnya biar nyaman duduknya. Nah, untuk layout sebelah kirinya pintunya kelihatan lebih menyatu ya, banyak roomnya, nggak kayak dulu ada panel ini apa yang baru-baru keluar, panel kayunya kelihatan banget. Nah, ini panel kayunya tapi black glossy, lumayan lebih kelihatan seperti sporty gitu ya. Oke, kita masuk ke baris kedua ya teman-teman. Ya, untuk pelipatan bangku baris kedua ini adjustable, jadi sekali tuas dia akan melipat sebagai untuk masuk kalau yang ingin masuk ke roll ketiga. Nah, untuk door trimnya sendiri sama dengan depan, untuk yang atas masih hard plastik, yang bawah ini juga sudah enak pakai leather. Jadi oke, kita coba untuk melipat bangkunya dan kita akan masuk untuk melihat legroom, headroom, dan apa aja yang disediakan di baris kedua ini teman-teman. Oke ya. Nah, di sini di baris kedua saya untuk lihat layout dari kabin depan. Kelihatan lebih luas saat kita melihat ke depannya. Saat kita kemudi enak, lumayan, tampilan sporty. Tapi ya selera lagi, kembali ke teman-teman otomotif. Nah, untuk tampilan sebelah kiri, nah di sini untuk handrestnya ya teman-teman ya. Handrestnya di sini lumayan lebar loh ya teman-teman. Nah nih, lumayan lebar, dan saat kita menyanggakan tangan, istirahatkan tangan itu lebar, enak, dan tidak mengganggu untuk cup holdernya atau untuk tempat botolnya ya, karena dia di ujung, jadi enak kita masih menyandar tanpa diganggu untuk cup holdernya ya. Nah, untuk kisi-kisi AC itu semua dapat ya, setiap tempat duduk di belakang. Jadi ada 6 titik untuk AC belakangnya, 4 titik, kanan kiri 2, dan kita untuk hand grip sama untuk hooknya sudah ada. Untuk seat belt ada 6 titik ya, dan dia masih menggunakan 2 airbag ya, belum kayak abangnya tipe di atasnya 7 airbag. Nah, untuk lampu sendiri dia masih halogen atau bolam biasa, dan untuk penyetelan AC dia shut off down itu bisa dikontrol dari belakang kalau untuk penumpang yang di belakang ya. Nah, untuk dual zone-nya dia hanya untuk di depan, karena yang belakang itu tetap mengikuti arah semburan dari AC driver. Nah, untuk memisahkan AC-nya kita tinggal setel yang ada di belakang untuk up down AC-nya biar nggak kedinginan atau tidak, atau kurang dingin ya. Kita untuk legroomnya nih, saya lupa, saya masuk
untuk ngetes legroom, yang dimana tadi kemudi, untuk saya duduk di bangku kemudi itu sesuai dengan kenyamanan saya untuk duduk. Nah, di bangku kedua ini, baris kedua, saya untuk set ini masih ada 4 jari ya teman-teman ya, masih lumayan, dan kaki saya juga masih bisa masuk ke bawah jok ya, nggak begitu bekal. Dan untuk headroom saya sendiri pun lumayan nih, saya masih dapat 4 jarian lah, itu karena saya agak miring gitu. Tapi ya karena mobil begini ya agak pengap juga sih, nggak begitu kayak mobil-mobil SUV MPV gitu ya, karena SUV kelihatan tinggi ya. Kita masuk ke roll ketiga ya teman-teman. Nah, dia unstable, tuas, langsung dia melipat untuk bangku baris kedua. Dia nggak sliding ya, dia paten, cuma unstable untuk pelipatannya. Ya, setelah kita lipat kembali, kita tutup untuk bangkunya, dan kita akan untuk lihat legroomnya bagaimana untuk kasta terendah dari penumpang. Karena yang di belakang banyak yang bilang kan kasta terendah, padahal sih ya tergantung mobilnya nyaman apa enggaknya gitu ya. Kalau nyaman sih oke. Nih kita dapat di sini 4 jarian lagi, sama lah, cuman untuk paha tidak tertopang baik dengan jok karena kita agak meninggi. Dan untuk headroomnya saya bilang 3 jarian lah kita di belakang. Nah, kita belum nyender sih ke belakangnya, ke handrestnya ya. Kalau untuk pelipatannya jok itu ya agak sulit karena sering mengganggu dengan ikatan seatbelt, jadi dia balik lagi. Ya, untuk samping kiri nih, untuk penumpang belakang samping kiri tidak disediakan apa-apa, hanya samping kanan. Untuk cup holder dan juga untuk casan lekternya 12 voltnya hanya di samping kanan ya. Untuk samping kiri dianaktirikan, tidak ada apa-apa. Ya, untuk itu kita bisa keluar kembali, kita untuk melihat bagaimana sih cahaya headlampnya LED DRL dari Alneo Pajero Sport tersebut. Mari kita turun dulu bentar, saya akan menyalakan lampunya untuk pengetesannya ya. Jadi untuk tuas lampunya semua terkontrol di sebelah kanan, untuk tuas sebelah kanan, baik dari headlamp, fog lamp, ataupun headlamp besernya untuk kita keluarkan pun dari sebelah kanan. Tapi kalau headlamp beser kita menyalakannya, kita harus menyalakan headlamp dulu baru bisa untuk pencet tuasnya. Ya, untuk DRL ini semua kelihatan terang, tapi untuk fog lampnya tetap menggunakan halogen atau lampu bolam biasa, tetap kuning kelihatannya ya. Nah, ini untuk DRL-nya redup karena headlampnya menyala. Seandainya headlampnya kita matikan, nah dia bagaimana untuk DRL-nya? Apakah terang atau tetap redup seperti biasa? Kita matikan dulu untuk headlampnya, teman-teman. Ya, setelah kita lihat untuk DRL-nya cukup terang teman-teman, setelah kita matikan headlampnya. Tapi kalau untuk jalan malam, teman-teman wajib lah kita menyalakan untuk headlampnya supaya lebih terang lagi gitu ya, supaya nyaman kita jalannya. Teman-teman, untuk ketinggian dari Alneo Pajero Sport nih teman-teman ya, untuk ketinggiannya dia di 1805 mm, dan untuk ground clearance-nya 218 mm nih teman-teman ya. Lumayan tinggi ya teman-teman ya. Dan untuk bebannya yang ditopang nih, untuk berat
dari Pajero Sport Dakar 4x2, dan 4x4 ini berbeda ya. Untuk 4x2 nya itu dengan berat 2600 kg ya, dan untuk yang 4x4 nya ini 2710 ya. Lumayan selisihnya sih teman-teman ya, 100 kiloan ya, itu teman-teman. Oke teman, untuk mesin yang digunakan saat ini masih tetap sama ya, dari 2016 untuk varian Dakar ya sampai sekarang ya. Tetap menggunakan 4N15 2,4 liter Mayfake, turbocharged dan intercooler ya teman-teman. Nah, dia mengeluarkan output hingga sampai 181 horsepower di RPM 3500 ya teman-teman, lumayan ini. Oke, dan dia juga untuk transmisinya ada 8 speed, dibantu dengan pedal shift, dan untuk setirnya dia ada tilt dan teleskopik ya teman-teman. Untuk head unitnya dia sudah lengkap dengan smart device link dan mirrorless ya teman-teman. Jadi lebih gampang kalau kita menggabungkan antara handphone dengan head unit atau layar yang ada di kendaraan di Pajero tersebut ya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk masalah perawatan dan juga untuk promo nanti akan menyusul untuk Mitsubishi All New Pajero Sport tersebut ya. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi kajian refresh untuk teman-teman otomotif dimanapun berada. Oke, untuk saat ini saya minta maaf lagi karena dimana saya belum bisa update yang terbaru yang lama-lama waktu itu, dan sekarang sudah bisa untuk update. Insya Allah bisa lancar ya teman-teman, doakan ya, mohon bantuannya teman-teman dimanapun anda berada. Salam satu aspal, salam sehat selalu, dan kita selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut keyakinan kita masing-masing. Semoga virus yang ada di Indonesia, virus yang ada di dunia ini segera sirna ya untuk COVID-19, jadi kita bisa nyaman untuk berinteraksi dengan saudara, rekan, teman, dan yang lainnya. Oke, sobat teman otomotif, salam aspal, salam otomotif.